Baik, di sini kita akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan junk food. Yang pertama, kita akan menjelaskan pengertian junk food, contoh penyebab konsumsi junk food, dampak kesehatan, dan juga cara mengurangi konsumsi junk food. Di sini saya pemateri pertama akan menjelaskan definisi dari junk food. Junk food atau makanan yang tidak bergizi merupakan istilah makanan yang rendah nutrisi tetapi tinggi kalori, gula, garam, dan juga lemak jenuh. Makanan ini mengandung bahan tambahan dan juga pengawet yang akan membahayakan tubuh kita ketika kita mengonsumsinya itu secara berlebihan. Dari situ kita akan memiliki penyakit-penyakit yang ada dalam tubuhnya kita karena kita sering kali melakukan atau mengonsumsi yang namanya junk food itu. Baik, kita masuk ke contoh junk food. Contoh junk food misalnya itu burger, pizza, mie instan, dan lain sebagainya. Makanan cepat saji itu mengandung kalori yang tinggi dan juga rendah untuk berserat. Karena apa? Dalam makanan konsumsi yang cepat saji itu memiliki banyak sekali natrium, gula, kafein, pokoknya banyak sekali yang bisa mengancam kita punya tubuh juga. Nah, maka dari itu kita kalau misalnya makan makanan yang cepat saji tolong dikurang-kurangin karena akan berdampak besar bagi tubuh kita. Yang kedua, snack kemasan. Yang misalnya itu keripik. Nah, keripik kan snack yang digoreng dan biasanya itu tinggi garam. Itu yang berkaitan dengan keripik. Ketika kita menggoreng keripik, pastikan taruh garam juga toh. Itu yang akan mengakibatkan kita punya tubuh itu kecanduan dalam makan makanan yang cepat saji begitu. Yang kedua itu kue kering. Nah, kue kering itu sering sekali kita makan. Di sini kue kering itu makanan manis yang sering mengandung tinggi gula dan juga lemak karena kue kering itu kan bahan dasarnya juga kan mentega, jadi lemak yang ada di dalam kita tubuh itu akan menambah. Nah, yang berikutnya itu misalnya itu popcorn rasa. Di sini ketika kita melakukan atau mengonsumsi makanan yang berbasis bumbu itu, nah itu yang akan mengakibatkan kita kecanduan dalam mengonsumsi makanan tersebut. Karena popcorn rasa itu popcorn yang diberi bumbu atau rasa tambahan seringkali itu tinggi kalori. Yang ketiga, minuman manis seperti soda, minuman energi, dan juga minuman manis kemasan. Nah, yang pertama itu soda. Soda adalah minuman bersoda yang tinggi akan gula. Yang kedua, minuman energi. Nah, seringkali kita melihat minuman ini dikonsumsi oleh laki-laki. Maka dari situ tolong dikurang-kurangin untuk minuman-minuman energi. Karena minuman energi itu mengandung tinggi gula dan juga kafein. Yang berikutnya itu adalah minuman manis kemasan. Nah, minuman manis kemasan itu minuman buah dengan tambahan gula dan juga bahan pengawet. Itu yang sering kita makan dan juga sering kita minum. Nah, di kalangan masyarakat pun juga sering sekali mengonsumsi minuman manis kemasan tersebut. Jadi tolong dikurang-kurangin ya. Yang keempat adalah makanan manis seperti donat, es krim, dan juga permen. Nah, misalnya donat ini. Donat adalah kue yang digoreng dan dilapisi banyak sekali gula. Nah, itu juga kan makanan yang cepat saji nih, junk food tadi. Nah, yang kedua, es krim. Es krim itu adalah makanan penutup yang kaya akan lemak dan juga gula. Tetapi kalau kita lihat di NTT kan tidak terlalu sering juga yang namanya makanan es krim itu adalah sebagai makanan penutup. Tetapi ya masih banyak di kalangan yang lainnya itu mereka mengonsumsi es krim itu sebagai makanan penutup. Tapi kalau misalnya di Manggarai, konteks di Manggarai itu semacam di pesta saja kita makan yang seperti itu. Tapi yang sangat menonjol itu kan tadi itu permen. Nah, permen kita kalau kemana-mana itu selalu bawa permen gitu. Tapi tolong dikurang-kurangin ya. Yang kelima adalah makanan olahan. Makanan olahan itu seperti nugget ayam, sosis, dan juga makanan-makanan olahan lainnya. Nah, makanan olahan yang dikonsumsi secara berlebihan itu akan memiliki berbagai masalah kesehatan. Di antaranya yang pertama itu penambahan berat badan. Nah, yang kedua itu akan mengakibatkan penyakit diabetes mellitus 2. Yang berikutnya itu hipertensi, penyakit jantung, stroke, gigi berlubang, dan juga gangguan pola tidur. Karena
makanan olahan itu yang mengandung banyak sekali natrium, gula, dan juga berkualitas buruk terhadap diri ataupun tubuh kita. Yang terakhir adalah makanan-makanan ringan seperti kuitela, nachos, cheese puff, itu adalah makanan-makanan ringan. Nah, orang-orang makan makanan ringan itu karena berbagai alasan. Di antaranya yang pertama itu mencari energi, itu yang pertama. Yang kedua, terbiasa makan dalam situasi tertentu. Yang ketiga, untuk bersosialisasi. Yang keempat adalah alasan emosional, misalnya sepi, terus kesepian, dan juga tingkat stres. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan faktor penyebab mengonsumsi junk food. Yang pertama itu adalah praktis dan cepat. Junk food itu mudah diakses dan cepat disajikan, menjadikannya pilihan yang nyaman bagi individu dengan gaya hidup yang sibuk. Foodnya itu adalah rasanya yang menarik. Jadi junk food itu biasanya memiliki rasa yang kuat, manis dan gurih sehingga lebih menggugah selera dibandingkan makanan yang sehat. Jadi yang ketiga itu adalah harganya terjangkau. Banyak pilihan junk food yang lebih murah daripada makanan yang sehat, sehingga lebih mudah dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Yang berikutnya itu adalah iklan dan pemasaran. Iklan yang agresif dan pemasaran yang menarik membuat junk food sangat terlihat dan menarik perhatian, terutama di kalangan anak-anak dan kalangan remaja. Yang berikutnya itu adalah budaya dan kebiasaan. Makanan cepat saji seringkali menjadi bagian dari kebiasaan sosial, seperti saat berkumpul dengan teman atau merayakan momen tertentu. Yang berikutnya adalah ketersediaan. Keberadaan gerai makanan cepat saji yang banyak mudah dijangkau membuat orang lebih cenderung memilih junk food. Berikutnya adalah pengaruh sosial. Teman dan keluarga dapat mengaruhi pilihan makanan. Jika lingkungan sosial sering mengonsumsi junk food, individu mungkin merasa tertekan untuk ikut serta. Yang berikutnya adalah stres dan emosi. Banyak orang mencari pelarian dari stres atau emosi negatif dengan mengonsumsi makanan yang enak, seringkali dalam bentuk junk food. Yang berikutnya adalah kurangnya kesadaran nutrisi. Pengetahuan yang rendah tentang pentingnya gizi dan dampak negatif junk food dapat mendorong orang untuk terus mengonsumsinya tanpa mempertimbangkan kesehatan. Yang berikutnya adalah kebiasaan makanan yang tak sehat. Kebiasaan makan yang berbentuk sejak kecil, seperti sering mengonsumsi makanan cepat saji, dapat berlanjut hingga dewasa. Sekarang saya akan menjelaskan dampak junk food bagi kesehatan kita. Yang pertama itu dampaknya adalah obesitas. Mengonsumsi junk food yang tinggi kalori dan rendah nutrisi dapat menyebabkan peningkatan berat badan dan obesitas, yang merupakan faktor risiko dari berbagai penyakit. Yang kedua adalah penyakit jantung. Tingginya kadar lemak, jenuh dan natrium dalam junk food dapat meningkatkan risiko hipertensi dan penyakit jantung koroner. Yang berikutnya adalah diabetes tipe 2. Makanan yang tinggi gula dan karbohidrat olahan dapat menyebabkan resistensi insulin yang berkontribusi pada perkembangan diabetes tipe 2. Yang berikutnya adalah masalah pada pencernaan. Junk food umumnya rendah saraf yang dapat menyebabkan masalah pencernaan seperti sembelit dan gangguan usus. Itu adalah kesehatan mental. Beberapa penelitian menunjukkan hubungan antara konsumsi junk food dan masalah kesehatan mental, termasuk depresi dan kecemasan. Yang berikutnya adalah dampak pada kulit. Diet tinggi gula dan lemak dapat memperburuk kondisi kulit seperti jerawat dan ekstrem. Yang berikutnya adalah kecanduan makanan. Junk food seringkali mengandung gula dan lemak yang dapat menyebabkan kecanduan, memicu keinginan berulang untuk mengonsumsinya. Yang berikutnya adalah gangguan metabolik. Pola makan yang tinggi junk food dapat mengganggu metabolisme tubuh, berpotensi menyebabkan sindrom metabolik yang meliputi tekanan darah,
tekanan darah tinggi, kadar gula darah yang tinggi, dan lemak perut berlebih. Yang berikutnya adalah kekurangan nutrisi. Konsumsi junk food dapat mengakibatkan kekurangan nutrisi penting, karena makanan ini tidak menyediakan vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang terakhir ialah penurunan energi dan kelelahan. Makanan tinggi gula darah menyebabkan fluktuasi kadar energi, mengakibatkan rasa lelah setelah loncakan energi yang cepat. Yang berikutnya adalah tips-tips untuk mengurangi konsumsi junk food. Yang pertama itu, tetapkan niat dan tujuan. Menetapkan niat dan tujuan adalah langkah pertama yang penting dalam mengurangi konsumsi junk food. Niat kita harus jelas, misalnya untuk meningkatkan kesehatan, menurunkan berat badan, atau mendapatkan energi yang lebih. Dengan menetapkan tujuan yang spesifik, seperti mengurangi konsumsi junk food menjadi hanya sekali seminggu atau mengganti camilan junk food dengan buah-buahan, kita memiliki arah yang lebih konkret. Tujuan yang jelas akan membantu kita tetap termotivasi dan berfokus pada hasil yang ingin kita capai, sehingga lebih mudah untuk mengendalikan kebiasaan makan makanan junk food. Yang kedua, buat rencana makan. Merencanakan menu harian atau menu mingguan yang mencakup makanan sehat agar membantu kita menghindari godaan junk food. Dengan adanya rencana makan yang lebih terstruktur, kita sudah pasti tahu apa yang akan kita makan di setiap waktu, sehingga tidak tergoda untuk membeli makanan cepat saji ketika kita merasa lapar. Yang ketiga, simpan makanan sehat. Mengisi dapur dan lemari es dengan makanan sehat seperti buah segar, kacang-kacangan, yogurt rendah lemak, dan sayuran adalah pilihan yang lebih baik. Ketika kita memiliki camilan yang sehat yang tersedia, keinginan untuk memilih junk food saat lapar akan berkurang. Pilihan praktis seperti buah potong atau kacang juga bisa menggantikan camilan junk food. Yang keempat, batasi stok junk food. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi konsumsi junk food adalah dengan tidak menyimpannya di rumah. Jika tidak ada junk food yang mudah diakses, kita akan lebih jarang mengonsumsinya. Kita bisa mengganti junk food yang biasa disimpan dengan camilan yang lebih sehat. Jika kita merasa ingin makan junk food, batasi pembelian hanya untuk saat-saat tertentu dan dalam jumlah yang sangat terbatas. Yang kelima, minum air lebih banyak. Minum air yang cukup seringkali membantu mengurangi rasa lapar yang palsu yang biasa menyebabkan kita ingin makan junk food. Terkadang, rasa haus disalahartikan sebagai rasa lapar, dan air sebenarnya dapat membantu mengendalikan keinginan kita untuk ngemil. Membiasakan diri minum air sebelum makan juga membantu mengontrol porsi makanan, termasuk mengurangi konsumsi makan junk food. Yang berikutnya, makan dengan sadar. Ketika kita makan junk food, sering kali dilakukan secara otomatis atau tanpa sadar. Dengan makan secara sadar, kita lebih fokus pada apa yang kita makan dan merasakan setiap tekstur dari gigitan yang kita makan. Hal ini membantu kita lebih menikmati makanan sehat dan menyadari kapan kita kenyang, sehingga mengurangi keinginan untuk makan junk food secara berlebihan. Yang berikutnya, membaca label nutrisi. Banyak junk food mengandung gula, garam, dan lemak dalam jumlah yang tinggi. Membaca label nutrisi pada produk membantu kita memahami kandungan makanan tersebut dan menyadari seberapa tidak sehat junk food sebenarnya. Setelah melihat kandungan nutrisi yang buruk, kita mungkin merasa lebih terdorong untuk menghindari atau membatasi konsumsi junk food. Yang berikutnya, kenali pemicu emosional. Junk food seringkali dikonsumsi bukan karena lapar, melainkan karena pemicu emosional seperti stres, kebosanan, atau kesedihan. Dengan mengenali emosi yang memicu keinginan makan junk food, kita dapat menemukan cara lain untuk menghadapinya. Kita bisa
berolahraga, bermeditasi, atau menghubungi teman. Hal ini dapat membantu kita mengurangi kebiasaan makan junk food sebagai pelarian emosional. Yang berikutnya, tetapkan batasan dan hadiah. Menetapkan batasan konsumsi junk food seperti hanya makan junk food sekali seminggu atau dalam porsi kecil membantu mengendalikan kebiasaan makan. Kita juga bisa menetapkan hadiah untuk diri sendiri sebagai motivasi agar berhasil memenuhi target pengurangan junk food. Hadiah tidak harus berupa makanan, bisa berupa sesuatu yang menyenangkan diri kita sendiri, seperti membeli buku baru atau menonton film favorit. Dengan mengikuti langkah-langkah tadi, kita mungkin bisa secara bertahap mengurangi konsumsi junk food dan menggantinya dengan pilihan makanan yang lebih sehat sambil tetap merasa terkontrol dan termotivasi. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Konsumsi junk food yang tinggi dapat memberikan dampak negatif signifikan terhadap kesehatan fisik dan juga mental. Makanan ini umumnya rendah nutrisi, tinggi kalori, gula, garam, dan lemak jenuh yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih sadar akan pilihan makanan yang kita buat. Dengan menerapkan berbagai tips untuk mengurangi konsumsi junk food, seperti merencanakan menu sehat, menyiapkan camilan yang sehat, dan mengadopsi kebiasaan makan yang lebih baik, kita dapat mengarahkan diri menuju pola makan yang lebih seimbang dan sehat.